Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lahu an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan atau melaksanakan lomba pidato ini secara via daring atau online. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah sekaligus penolong bagi umatnya di akhirat kelak insyaallah. Dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai Identitas Bangsa dan Implementasi Kemerdekaan. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Selama itulah bangsa kita memegang erat bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sudah sejak dahulu identitas bangsa merupakan persoalan yang selalu hangat dibicarakan, terutama dalam bidang kesusastraan dan kajian budaya. Retorika penjajah tentang kehebatan budayanya telah lama berjaya menggunggai identitas atau jati diri sebagian besar kaum pribumi yang rapuh pegangannya terhadap budayanya sendiri. Alhasil, retorika penjajah tersebut menjadikan pribumi memiliki sifat rendah diri atau interior dan cenderung malu akan budaya dan bahasanya sendiri. Padahal bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dengan berbagai macam kekayaan, baik itu kekayaan alam maupun budaya dan bahasa. Dewan juri yang terhormat, namun kita patut bersyukur karena semangat kebangsaan yang berhasil dibangun dan dicetuskan oleh kalangan pribumi di Hindia Belanda berhasil diraih dan akhirnya dinyatakan sebagai sebuah kebulatan tekad oleh pemuda-pemuda Indonesia melalui Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau sekarang kita lebih kenal dengan Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia, bahasa yang berakar dari bahasa Melayu, disepakati bersama dan dijunjung sebagai bahasa persatuan Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai saat ini. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Semestinya pembangunan pendidikan mengalami kemajuan. Kenyataannya tidak demikian. Mutu pendidikan di negeri ini masih sangat rendah. Di antara penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, menurut Dr. Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Pembangunan 3 pada tahun 1978 sampai 1983, antara lain yaitu pembangunan pendidikan tanpa konsep yang jelas. Dengan perkataan lain, mengurus pendidikan dengan kepala kosong. Ada kesan urusan. Pendidikan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, sehingga pendidikan pun dipermainkan. Dewan juri yang terhormat, kita kembali bersyukur atas semua usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia melalui Bapak Menteri Nadiem Karim, BA MBA, yang mencetuskan program belajar dengan tujuan agar peserta didik dapat menempuh pendidikan baru. Dalam Merdeka Belajar, peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan yang tak terbatas seperti ruang kelas, perpustakaan, ataupun guru.
Akan tetapi lebih luas lagi, apalagi kita sudah berada di era industri 4.0 atau 4.0 yang serba digital. Hadirin yang terhormat, bahasa dan sastra Indonesia tidak bisa dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemerdekaan belajar di industri 4.0, di mana bahasa dan sastra Indonesia sebagai identitas bangsa syarat dengan kandungan pemikiran dan ideologi bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan karya seorang pengarang dapat menorehkan identitasnya sekaligus menorehkan identitas bangsanya. Kemudian karya tak akan pernah lahir dari seorang pengarang tanpa adanya kemerdekaan dalam dirinya sendiri. Hadirin yang terhormat, tetap berkarya untuk negara kita, untuk menunjukkan identitas eksistensi bangsa di bawah gempuran budaya global dan sebagai bentuk kemerdekaan jiwa dan raga kita. Jangan pernah bosan sebelum berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wujud nyata terhadap perjuangan dan usaha kita sehingga tercapai cita-cita negara. Dewan Juri yang terhormat, mungkin itulah pidato yang sempat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tak sengaja lewat melalui perantara mulut saya. Jangan salahkan Islam, tapi salahkan pribadi yang berbicara. Wallahu ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.